adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang tahapan audit manajemen. Tahapan audit manajemen yang pertama adalah audit pendahuluan. Ini tentang bagaimana memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Yang kedua adalah review dan pengujian model manajemen. Ini terkait bagaimana kita mengetahui karakteristik sistem model manajemen yang baik. Tahap yang ketiga, audit lanjutan. Ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian dengan manajemen. Tahap yang keempat adalah meliputi pelaporan hasil audit. Dan tahap yang terakhir yaitu tindak lanjut. Ini mengenai bagaimana implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor, yang tentunya merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih terjadi. Di dalam tahap pertama yaitu audit pendahuluan, yang pertama auditor memahami objek audit. Berbicara objek audit maka berkaitan dengan organisasi, yaitu lokasi, manajemen, sejarah, jumlah pegawai, kebijakan manajemen, kewajiban atau aspek hukum. Berikutnya adalah aktivitas. Ini berbicara berkaitan dengan jenis aktivitas, lokasi, orang yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Juga tentang kebijakan terkait aktivitas. Terus bagaimana prosedur khusus untuk penyelesaian aktivitas. Yang berikutnya adalah program. Ini berbicara mengenai tujuan program, bagaimana hubungan antar organisasi atau unit yang dibentuk atau yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Juga tentang kebijakan dan prosedur. Yang terakhir adalah peraturan organisasi. Tidak hanya itu, di dalam audit pendahuluan juga ada penentuan tujuan audit, yaitu ada kriteria. Kriteria ini adalah standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian di dalam perusahaan, meliputi kebijakan manajemen, kebijakan industri, dan peraturan pemerintah. Terus causes. Ini adalah berbicara tentang tindak-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Yang berikutnya adalah efek. Efek ini adalah berbicara tentang akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang, ya. Yang ketiga adalah penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Misal, seluruh kegiatan operasional yang meliputi fungsi penjualan, fungsi distribusi, pergudangan, fungsi penagihan, fungsi keuangan dan akuntansi, maupun fungsi sumber daya manusia. Masih di dalam audit pendahuluan, yang keempat adalah tentang review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal audit. Dan yang berikutnya adalah yang keenam, kesimpulan audit pendahuluan. Berkaitan dengan tahap audit manajemen yang kedua, yaitu review terhadap penilaian manajemen, ada langkah-langkah kunci review terhadap penilaian manajemen. Yang pertama, menetapkan tingkat signifikansi dan sensitivity hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya maupun penyimpangan terhadap peraturan.
Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami penilaian manajemen. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian yang dilaksanakan. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah penilaian yang ada sudah cukup efektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Berkait dengan tahapan audit manajemen yang ketiga, yaitu audit lanjutan, ada beberapa langkah-langkah audit lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Yang kelima, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria itu cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Berkaitan dengan tahapan audit manajemen yang keempat, yaitu pelaksanaan audit, ada dua cara. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Tahapan audit yang terakhir atau yang kelima yaitu tindak lanjut. Maka di sini ada implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Ini tentunya merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih terjadi. Yang berikutnya, walau begitu, auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan auditor atau yang disarankan oleh auditor, melainkan auditor menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksana, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Yang berikutnya, sebaiknya rekomendasi merupakan hasil diskusi dan rumusan yang bersama antara manajemen dan auditor. Ingat, rekomendasi juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor.